Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Patricia. Saya Adila Rizky. Saya Jeffrey Baskara. Perkenalkan, nama saya Neshila Cynthia Kalista. Nama saya Revalina Ramadhani. Oke, pertama ada definisi keanekaragaman hayati. Menurut Ensiklopedia Britannica 2015, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Sedangkan menurut Sudarsono 2005, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenal ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Yang kedua ada jenis keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat genetik, yang kedua keanekaragaman tingkat individu, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat genetik. Definisi keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Contohnya, bunga mawar merah atau mawar putih. Keanekaragaman tingkat individu. Keanekaragaman hayati tingkat spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan sifat. Oke, ada manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati pada bidang ekologi berupa paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim. Paru-paru dunia dapat diartikan sebagai sumber oksigen yang ada di bumi, yang dimana sumber oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Terus ada garis Weber dan garis Wallace. Apa sih itu? Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Kemudian ada garis Weber. Garis Weber adalah garis khayal yang memisahkan flora dan fauna di Indonesia menjadi tipe Asiatis dan tipe Australia. Kelompok organisme Eubacteria, Archaebacteria, dan Mycoplasma. Contohnya Methanogen, Halofil extrain, Thermofil extrain, Eubacteria bakteri gram. Selanjutnya ada protista. Struktur sel dan ciri dari protista. Umumnya, protista merupakan uniseluler atau bersel satu. Namun, ada juga yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Struktur selnya sangat sederhana dan biasanya memiliki mitokondria untuk pembangkit energi. Uniseluler memiliki nukleus. Cara makan protista berkembang biak secara aseksual. Kelompok organismenya ada filum Ciliata, filum Flagellata, filum Sporozoa. Contohnya ada salah satu contohnya ada Plasmodium. Selanjutnya ada fungi. Struktur sel dan cirinya adalah tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dalam dinding berbentuk pipa. Cara makannya adalah dari materi organik yang sudah mati untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Jamur dapat hidup secara saprofit, parasit, dan simbiotik. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang kelompok organisme dari fungi. Kelompok organisme dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok jamur bersekat dan kelompok jamur tidak bersekatnya hifa. Contohnya, dari kelompok jamur tidak bersekat tuh ada Zygomicota, sementara kelompok bersekatnya yaitu ada Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Struktur dan ciri merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks dengan multiseluler. Walaupun memiliki sel kompleks, hewan tidak memiliki klorofil atau zat hijau seperti tumbuhan. Hal itu menyebabkan hewan tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti tumbuhan. Sel yang bersifat eukariotik
atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran. Tidak memiliki dinding sel, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, atau heterotrof dengan bergerak secara aktif. Mumia memproduksi secara seksual, memiliki bentuk tubuh dengan organ yang bervariasi. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang plantaya. Struktur dan ciri plantaya atau tumbuhan tersusun atas beberapa organ, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Meskipun ada pula anggota dari kingdom Plantae yang berkembang biak dengan spora, organisme yang memiliki banyak sel atau multiseluler, memiliki dinding sel dari selulosa, memiliki klorofil A dan B untuk fotosintesis, menyimpan cadangan makanan berbentuk amilium, dan sifatnya autrof karena bisa membuat makanan sendiri. Cara makannya itu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari, bereproduksi secara seksual. Contohnya itu ada kayak putik dan benang sari. Maupun aseksual, adanya cangkok, tunas, setek, dan lainnya. Kelompok organisme kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Peridophyta atau tumbuhan paku, ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan yang terakhir ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Lalu dari presentasi kami, apakah ada kelompok lain yang ditanyakan? Baik, saya Kala Putri, saya ingin menanyakan contoh dari fungi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika. Contoh dari fungi ada Basidium micota, Ascomycota, Glomeromycota, dan ada Citridium micota. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.